Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan ini kita masih bertemu lagi di pelajaran akidah akhlak di bab ketiga, yaitu iman kepada qadha dan qadar. Iman kepada qadha dan qadar, ya. Qadha dan qadar, iman kepada qadha dan qadar. Kompetensi dasar yang kita pelajari saat ini yaitu menganalisis iman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar keterampilannya menyajikan contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi untuk pertemuan ini kita menganalisis iman kepada qadha dan qadar. Pekan yang akan datang, pertemuan yang akan datang yaitu keterampilannya menyajikan contoh qadha dan qadar. Khusus di pertemuan ini hanya KD menganalisis iman kepada qadha dan qadar. Yang pertama, sebelum kita konsepnya, pengertian, perbedaan qadha dan qadar, dalilnya, teladannya, terus hikmah. Hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Ada lagi ketentuan baik dan buruk seseorang. Ya. Pengertian qadha dan qadar, ya. Yang pertama yaitu sebelum kita mengetahui pengertian qadha dan qadar, kita lihat dulu. Nah, gambar berikut ini. Di sini ada seorang laki-laki perempuan, gambar 1, gambar 2, dan ketiga. Gambar ketiga, jamaah yang sedang menyolatkan. Ya. Kedua, seorang yang sedang bersahadat masuk Islam. Yang pertama, dua anak laki-laki dan perempuan. Apa kaitannya dengan qadha dan qadar? Ya, dari gambar tersebut kalian bisa analisis. Ya, analisis. Ya, pinter. Terima kasih. Nanti kalian analisis sendiri ya. Sekarang pengertian qadha dan qadar. Qadha itu secara bahasa qadha, sekarang pengertian qadha dulu. Qadha artinya ketentuan. Ya. Qadha itu pemutusan hukuman, perintah dan pemberitaan. Itu qadha. Secara bahasa, secara istilah, qadha itu pengetahuan atau ketentuan Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu sebelum manusia diciptakan ke bumi. Itu zaman azali. Ya. Zaman azali. Manusia diciptakan oleh Allah menjadi laki-laki, perempuan. Ada yang rambut keriting, ada rambut hitam, ada yang di waktu dewasanya sukses, ada yang alim, itu qadha. Ya. Qadha, ya. Semuanya nanti berkaitan dengan takdir Allah. Sekarang qadar itu qadar itu bisa di dalam bahasa sifat wajib Allah itu qadirun. Ya.
Kalau qadar itu kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Istilahnya, secara istilah, ya, qadar adalah penciptaan, kepastian Allah sesuai dengan keukuran dan keadaan tertentu yang menjadi irodah Allah. Seperti penciptaan manusia di muka bumi ini. Ya. Penciptaan manusia. Penciptaan kita semuanya. Ya. Sekarang kalau kita beriman kepada qadha dan qadar, itu termasuk rukun iman yang ke-6. Adapun perbedaannya antara qadha dan qadar, perbedaannya itu qadha merupakan suatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya sejak zaman azali dan tidak bisa diubah dengan apapun. Kalau qadar itu ukuran atau batasan ketetapan Allah, segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Ya. Sebelum kita lanjut, beriman kepada qadha dan qadar, maknanya apa? Iman kepada qadha dan qadar, iman artinya percaya, meyakini. Jadi, kalau iman kepada qadha dan qadar berarti meyakini bahwa Allah menetapkan takdir semua manusia. Ya. Iman kepada qadha dan qadar. Ya, rukun iman yang ke-6. Meyakini bahwa Allah menetapkan takdir semua manusia. Semua manusia yang ada di muka bumi. Itu. Sekarang qadha dan qadar itu sangat berkaitan dengan istilah takdir. Istilah takdir, istilah qadha qadar sering disebut juga takdir. Ya. Takdir manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Takdir sendiri dalam ilmu akidah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama takdir mu'allaq, 2 takdir mubram. Takdir mu'allaq itu takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia. Nah, takdir mu'allaq itu takdir ketentuan Allah, qadar Allah yang bisa diubah oleh manusia. Seperti contohnya, si A di kelasnya awal ketika masuk di kelas, naik ke kelas 6, rankingnya paling bawah. Begitu di kelas 6 dia rajin, tekun, belajar, dan selalu bertanya kepada Pak Guru, Ibu gurunya, akhirnya nilainya bagus. Nah, itu menjadi takdir mu'allaq karena dengan bisa dirubah dari bodoh menjadi pintar. Sekarang kalau takdirmu yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram itu ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Contoh, seseorang diciptakan dengan kulit putih. Walaupun dia pindah di daerah yang banyak sinar matahari, kulitnya tetap putih. Nah, itulah namanya takdir
mubram, tidak bisa dirubah oleh usaha manusia. Kecuali ya dia rambutnya rambutnya seperti bakmi. Nah, gruntel-gruntel ya. Diusahakan akhirnya jadi lurus. Tapi suatu saat akan kembali jadi keriting lagi. Karena Allah telah menciptakan bahwa itu penciptaan Allahnya seseorang itu rambutnya keriting. Nah, karena takdirnya rambutnya keriting ya tidak usah dirubah gitu. Sekarang dalil-dalil dalam qada dan qadar itu yang pertama surat Al-Hadid, ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabra'aha. Ya. Yang pertama surat Al-Hadid, kedua Ar-Ra'du. Fa idza arada Allahu biqaumin fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi. At-Taubah ayat 51. Al-A'la. Ada juga yang takdir untuk takdir ya. Takdir. Innallaha Ar-Ra'du ayat 11. Ar-Ra'du ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu. Ada juga Al-Furqan. Selain yang dari buku ini, ada juga dari surat Al-Furqan ayat 2. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Gitu. Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya. Itu qadar, ya. Sekarang teladan. Ya, teladan mempercayai qada dan qadar, kita harus dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu itu pada diri kita baik menyenangkan maupun tidak. Takdir Allah merupakan iradah Allah. Iradah Allah, kehendak Allah. Jadi tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Jangan mengkufuri. Suatu kisah seorang yang saleh apabila ditimpa musibah, mendapat cobaan, selalu berkata, ini adalah sesuatu yang baik. Pada suatu malam, serigala memangsa ayam jagonya. Kejadian disampaikan kepadanya, maka ia pun berkata, ini adalah sesuatu yang baik. Ya, begitulah. Itu contoh teladannya. Setiap ada kejadian, sesuatu yang baik, maka Allah menentukan kebaikan juga. Sekarang hikmahnya, ya. Beriman kepada sebelum menuju hikmah, beriman kepada qada dan qadar mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan seorang mukmin. Yang pertama, keberanian pantang mundur dan tidak tunduk kepada siapapun kecuali Allah. Ya, beriman kepada qada dan qadar ini mempengaruhi kehidupan seorang mukmin. Satu, keberanian pantang mundur dan tidak tunduk kepada siapapun. Dua, terbebas dari penyakit hati. Tiga, sabar dan tidak mudah putus asa. 4, tenang dalam mengarungi kehidupan. Kelimanya, semangat dan
dalam beramal, bekerja dan bertawakal kepada Allah. Itu ya. Itu pengaruhnya, pengaruh beriman kepada qada dan qadar. Sekarang hikmahnya. Hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Hikmah dalam kehidupan. Yang pertama, melatih diri untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Melatih diri untuk bersyukur dan bersabar. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Ya, terhindar dari sifat sombong. Ketiganya, ya, mampu optimis dan giat bekerja. Keempat, menenangkan jiwa. Ya. Terus terhindar juga dari sifat kesyirikan. Ya. Keenamnya, mampu bersikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa bersikap waspada. Ya. Selanjutnya, terhindar dari sifat putus asa. Ya. Terakhir, semangat dalam beramal dan bekerja. Semangat, ya. Itu. Kalau dari mampu, optimis dan giat bekerja, ini dalilnya wabtaghi fima ataka wadarul akhirata walatansa nasibaka minad dunya. Ya. Dunya. Sampai di sini. Nanti selanjutnya kalian baca dulu dalil-dalilnya. Dalil-dalil dari mengenai qada dan qadar ini. Kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain. Padan tadi contohin cuma 1-2 ya. Gitu. Selain itu, dalam beriman kepada qada dan qadar itu berkaitan dengan tawakal. Ya. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Gitu. Jadi kalau setelah berusaha semaksimal mungkin, nanti kalau kalian ujian, nah sebelumnya setiap hari ini kalian sudah berusaha belajar, tapi selanjutnya tawakal kepada Allah, ketentuan qadarnya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Akan nilainya bagus atau jelek itu qadarullah, ketentuan dari Allah. Sampai di sini Padan cukupkan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.